ditampilkan oleh guru kita dalam waktu dan tempat. Kami persilakan. Tafadhol. Shallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Sallallahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsya wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarrah wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian saya hormati, wabil khusus Ketua DKM Musholah Asy-Syakirah Al-Mukarram Ustaz Imam Santoso, dan juga yang saya hormati Al-Mukarram Ustaz Muhammad Jamil, yang saya hormati Abah Bapak Otong, dan juga segenap para jamaah majelis taklim 2 bulanan Musholah Asy-Syakirah. Semoga kita semua yang hadir di tempat ini Allah berikan kesehatan, amin. Allah berikan panjang umur. Yang sedang sakit Allah angkat segala penyakitnya. Allah banyakkan, Allah mudahkan, Allah limpahkan usaha dan juga rezekinya. Dan juga Allah jadikan anak-anak kita, keluarga kita, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian saya hormati, alhamdulillah kita malam hari ini bisa bertemu kembali dalam rangka kita menuntut ilmu pengetahuan. Semoga langkah kaki kita dari rumah ke tempat ini Allah ganti dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai, kita baca Al-Fatihah sekali lagi untuk Ustaz Junaidi yang sedang sakit, yang sedang dirawat ya. Semoga Allah angkat segala penyakitnya, sehingga kita berkumpul kembali lagi dengan kita dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin sekalian yang saya hormati, bahwa pengajian kita pada malam hari ini adalah dalam rangka kita membina tali silaturahmi, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, ukhuwah insaniyah ya. Jadi dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Firman Allah dalam Al-Quran dalam surah Al-Hujurat ayat 13 itu, ya ayyuhan nasu, hai manusia, inna khalaqnakum min zakari wa unsa, sungguhnya Allah itu telah menciptakan kalian laki-laki
dan juga perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arrafu. Dari penciptaan itu Allah jadikan kita ini semua bersuku-suku dan juga berbangsa-bangsa. Inna akramakum indallahi atqakum. Dari yang suku-suku yang berbangsa-bangsa itu, orang yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui lagi maha teliti. Jadi momennya itu pas dengan momen 17 Agustus, bahwa Allah menjadikan Indonesia ini merdeka itu karena bersuku-suku, karena berbangsa-bangsa, supaya kita ini saling kenal mengenal. Ada suku Jawa, suku Batak, dulu kan namanya Jong, biasa dia, Jong Java, Jong Batak, ya kan, dan lain sebagainya. Maka Allah jadikan semua itu bersatu. Karena kita bersatu itulah makanya kita ini bisa meraih kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Kita ini Allah ciptakan itu bersuku-suku, berbangsa-bangsa, laki-laki dan juga perempuan. Karena itu semuanya bukti kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai bukti bahwa Allah itu berkuasa menciptakan kita manusia. Seluruh Indonesia, apalagi seluruh dunia itu macam-macam. Ya, Allah ciptakan kita ini kan dari berbagai macam tanah. Ada yang tanah berwarna merah, berwarna putih ke merah-merahan, berwarna hitam ke kuning-kuningan, ada yang merah, ada yang hitam pekat. Itu semuanya bukti bahwa Allah itu adalah mampu untuk menciptakan kita manusia. Sebelum diciptakan ini dari apa? Dari tanah. Siapa itu yang menjaga tanah dulu itu? Itu malaikat Israfil. Ya, yang menjaga tanah itu. Malaikat Israfil ngambil tanah itu nggak bisa. Ditolak sama malaikat Israfil. Ketika malaikat Jibril yang ngambil tanah, barulah dikasih. Ya, itu. Dari penciptaan itulah kita ini agar bersatu supaya kita ini tidak terpecah belah, maka ini diatur oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Islam ini adalah agama yang rahmatan lil alamin, memberi rahmat, memberi keberkahan untuk seluruh umat manusia, baik itu yang beragama Islam ataupun yang beragama non-Islam. Orang-orang yang beragama Islam apalagi harus saling bersaudara, ikhwah, bersaudara. Ya, harus bersatu. Ibarat bangunan, kalau tidak ada tembok, tidak ada tiang, maka tidak akan pernah berdiri itu bangunan. Ya, makanya kita ini harus selalu menjaga persatuan agar kita ini tidak mudah terpecah belah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wal hasada, fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatab." Jadi supaya kita ini bersatu, tidak terpecah belah, maka ini jangan saling menghasad, jangan saling menghasut. Nih, kita ini sering banget hanya karena satu perkataan kita ini gampang banget tuh menghasut orang. Hanya karena pandangan mata kita yang berbeda dengan pandangan orang lain, kita ini gampang menghasut orang. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iyyakum wal hasada." Jauhilah tuh yang namanya sifat hasud, hasad, dengki. Fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatab. Maka sesungguhnya itu sifat hasud itu mampu memakan, membakar kebaikan kita sebagaimana api membakar kayu bakar.
Ya, api itu membakar kayu. Habis semuanya itu yang namanya kayu dibakar. Jangankan kayu, rumah aja juga habis sama api. Juga dengan kebaikan-kebaikan kita, pahala-pahala kita yang sudah kita lakukan. Kita menghasut orang lain agar benci sama orang lain. Ya, tuh jangan sama dia. Lah kemarin aja gua jalan depan rumahnya, kamu agak ditegur. Tuh. Hanya karena dia nggak ditegur, dia ngomong sama orang lain tuh. Jangan sama Ustaz Janil. Gua aja kemarin ke rumahnya gua kagak mau diajak ke rumahnya. Berarti menumpang kopi doang di atas sambil ngadep kagak diajak. Tuh, ya kan? Siapa begitu tuh? Nah, di pojokan sono gitu misalnya kan ya ngomong lagi masa sih Ustaz Janil begitu? Nah, jadi tidak omongan dah. Tuh. Ya, itu sifat hasud tuh. Hah? Sering begitu? Pura-pura nggak denger ya? Kalau pura-pura nggak denger bang, besok takol aja ketua timpuk tuh pintunya, gitu kan? Ya, tuh ya. Hanya karena sifat hasud kita nggak suka sama satu orang, kita ngomongin kejelekan-kejelekan dia ke orang lain, maka kebaikan-kebaikan kita itu akan habis semuanya, ya, hilang. Ya, ibarat panas tahun hilang tuh dengan hujan sehari. Nah, itu pahala kita ya. Jadi jangan sampai kita memiliki sifat hasud itu ya. Dalam hadis yang lain juga dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khaslatani la yajtami'ani fi mu'min, al-bukhlu wa su'ul khuluq. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-khaslatani la yajtami'ani fi mu'min. Ada dua sifat yang jangan dimiliki oleh orang mukmin. Nah, ini ada dua sifat yang jangan dimiliki oleh orang mukmin. Yang pertama adalah sifat al-bukhlu, yaitu pelit, kikir, medit, apa lagi? Korek. Ya, buntut gasilan. Ya, itu. Yang pertama adalah al-bukhlu, pelit, kikir. Yang kedua wasu'ul khuluq, ya, sifat yang buruk, perangai yang jahat. Nah, ini kadang-kadang kita ini ya, mohon maaf ya, sama orang lain baik banget ya, sama saudara sendiri pelitnya ya, gitu. Bukan di sini, bukan, tapi di sana. Di sini mah nggak sama kali. Oh, beda. Beda ya. Wasu'ul khuluq, dan perangai yang jahat. Pelit, kikir. Bagaimana sehingga pelit, Ustaz? Lah emang apa? Nah, asal tiap datang kemari pagi-pagi minjem duit mulu, dikit-dikit minjem duit lagi tuh, ya. Jadi saya pelitin dah, gitu ya. Kalau seandainya memang kita itu ada, kita bilang ada. Kalau kita memang kagak ada, bilang kagak ada. Misalnya seperti itu ya. Dan juga wasu'ul khuluq, sifat yang jahat, perangainya jahat. Ada orang yang kita nggak suka, kita jahatin mulu. Kita iri sama tetangga yang punya baru beli kulkas baru, kita yang kedinginan. Tetangga punya mobil baru, kita yang kepanasan. Ya, emang apa tuh begitu ya? Tuh, itu adalah orang yang iri dengki. Karena iri dengki itu, makanya dia itu ngejelekin orang lain. Dia tuh ngomongin tetangganya mulu. Kadang-kadang kita melihat, ya, mohon maaf ya, di TV itu ya Pak ya, tetangganya kadang ditimpukin, dilemparin kotoran, tuh, ya enggak, dilemparin sampah-sampah. Itu orang yang dengki, orang yang jahat tuh, seperti itu ya. Nah, orang-orang yang kayak gitu tuh nanti tidak akan masuk surga itu, ya. Diancam sama Rasulullah, orang yang jahat itu tidak akan bisa masuk surga, itu kan ya. Dan dalam hadis Nabi Muhammad SAW juga, riwayat Al-Bukhari, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir
falyukrim jarah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan juga hari akhir, falyukrim jarah, yaitu dia memuliakan, menghormati tetangganya. Jadi kalau kita sama tetangga ini benci, jahat, ya kan, iri banget sama dia, dikit-dikit ngomongin lagi, ngatain lagi, itu kita itu berarti tidak beriman kepada Allah dan juga hari akhir. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifa. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan juga hari akhir, falyukrim dhaifa, maka dia memuliakan tamu. Kalau ada tamu yang datang ke rumah, kita muliakan. Kita suguhkan, dia mau minum kopi apa, susu, ya kan, dia mau minum teh apa, air putih, ya kan, ditungguin dari tadi kopinya belum keluar-keluar, gitu kan, misalnya begitu, ya, dan gitu, itu tamu, ya, nah, itu tamu begitu, itu tamu bukan saya. Misalnya begitu ada tamu datang ke rumah, tawarin kopi, jangan sampai dia ini kayaknya kering banget, jangan selalu begitu, gitu kan ya. Tuh, kita menghormati tamu, kita tawarin dulu apa yang dia mau, dan nanti kita memuliakan tamu. Ya, misalnya nih, ya, Bapak datang ke rumahnya, Ustadz Imam, dikasih kopi, dikasih kue. Nanti ketika Ustadz Imam datang ke rumahnya Bapak, dia akan dimuliakan lagi. Disediakan susu, kopi juga, sarapan juga, kue juga. Itu namanya memuliakan tamu. Kalau kita misalnya ada tamu, ya tamu lagi. Dia lagi. Tuh, kita seperti itu. Ya, ada suatu kisah. Salah seorang istri sahabat itu ngadu sama Nabi. Ya Rasulullah, setiap hari itu suamiku tuh nerima tamu mulu. Tamu datang ke rumah mulu. Ada dari mana aja tamu diajak ke rumah mulu. Temennya itu sehari saya itu nggak pernah selesai nyuci piring, nyuci gelas ya Rasulullah. Ini gimana? Saya juga capek, lelah. Gitu. Ini setiap hari suami saya asal dari mana-mana datang bawa tamu. Saya capek. Setiap hari itu nggak ada istirahatnya, nyuci piring lagi, nyuci gelas lagi, ngadu tuh istrinya sama Rasulullah. Suatu saat datang nih Rasulullah nih ke rumahnya dia tuh. Tok, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada suamimu? Ada ya Rasulullah. Datang tuh masuk. Rasulullah disediain kambing, daging unta, ya kan, minum dan sebagainya. Selesai itu Rasulullah makan minum di situ, pamitan. Rasulullah tuh ketika pamit itu ditunjukin sama tuh istrinya. Kamu lihat nggak tadi apa yang ada di belakangku ketika aku keluar? Aku lihat ya Rasulullah. Apa yang ada? Semuanya. Ada berbagai macam. Ada jin, ada setan, ya kan? Dan juga ada binatang buas lainnya keluar ya Rasulullah dari rumah saya. Apa kata Rasulullah? Itulah tamu. Kalau kita memuliakan tamu, sesungguhnya kita itu sedang membawa keburukan dari rumah kita, sedang membawa kejelekan dari rumah kita. Maka akan datang kebaikan ke rumah kita, keluar kejelekan dan juga keburukan. Duh, makanya besok-besok kalau ada tamu terima aja Pak. Ya, asal penting jangan tamu apaan? Pinjam duit, tip kolektor jangan kasih tuh. Pokoknya yang namanya bang sama kek jangan kasih masuk udah tuh. Bang kek itu rusakin rumah tangga, ya. Iya Pak ya. Tuh jangan kasih masuk tuh. Ya. Makanya kita itu diperintahkan oleh Rasulullah untuk memuliakan tamu. Itu sebagai tanda bukti bahwa kita ini beriman kepada Allah dan juga hari akhir. Dan juga dalam hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadisnya itu dikatakan laisal mu'minu bit-tama'an walal lammani walal fahisi walal bazi wa hasanatu wa hasanahu wa sahihahu al-hakim. Dan
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak termasuk orang-orang mukmin itu, artinya bukan sifatnya orang-orang mukmin itu kalau dia itu suka berbuat jahat, suka berkata kotor, suka berperangai buruk, itu bukanlah sifatnya orang-orang mukmin. Makanya kita disuruh untuk menghindari yang namanya sifat-sifat jahat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya terkadang juga Pak, yang namanya sifat jahat itu bukan karena kita buruk doang. Terkadang ada orang yang suka sama kita, seneng aja Pak ngelihat status kita. Ada juga orang yang benci sama kita, ya kan? Seneng ngelihat status kita. Artinya apa? Ketika ada orang yang kita pasang status, misalnya di Facebook, di Instagram, di WA, kita ini lagi ngaji. Tumben banget ngaji. Kemarin-kemarin agak belagu banget begitu ngaji lagi dipasang status. Tuh. Ada tuh begitu Pak, orang yang suka sama kita. Tapi kalau orang yang suka sama kita, wih alhamdulillah bisa ikut pengajian lagi. Kemarin-kemarin kerja pulang malam mulu. Ada yang begitu. Kita pasang, kita lagi senang-senang gitu kan, kita punya kebahagiaan. Ada orang yang suka alhamdulillah. Ada yang agak suka belagu banget, baru punya segitu aja maka di statusin, ya saja. Tuh. Manusia seperti itu Pak. Ya, makanya ya kita nih sebagai orang-orang Islam yang beriman, kita hindari yang namanya sifat dengki, sifat iri hati. Sifat dengki dan iri hati itulah nanti yang akan memakan segala pahala kita semuanya. Kita berbulan-bulan, berhari-hari, bertahun-tahun, ya kan, kita berinfak, bersedekah, kita baca Al-Quran, kita puasa sunnah kita kerjain. Jangan sampai itu semuanya jadi sia-sia. Ya, jadi sia-sia. Hanya karena dua sifat tadi tuh. Lidah kita ini kotor, perangai kita buruk, kita juga pelit, kita juga kikir, juga suka hasad ngomongin orang. Apalagi yang namanya bertetangga. Ya, tetangga jauh, apalagi tetangga dekat. Ya, tetangga saudara yang paling dekat itu Pak adalah tetangga kita. Saudara yang paling dekat adalah tetangga kita. Sebaik-baik saudara adalah yang memberi kebaikan kepada saudaranya. Sebaik-baik tetangga adalah yang berbuat baik kepada tetangganya. Juga sebaliknya. Sebaik-baik, seburuk-buruk saudara adalah yang berbuat buruk kepada saudaranya. Seburuk-buruk tetangga adalah orang yang berbuat buruk kepada tetangganya. Ya, makanya kita ini selalu Pak, selalu diatur. Beruntunglah kita jadi orang Islam yang diatur dengan agama Islam. Agama Islam itu mengatur kita Pak, dari kita bangun tidur sampai tidur lagi diatur. Kita mau tidur diatur sama Rasulullah. Janganlah engkau sebelum tidur, sebelum mendoakan orang-orang mukmin. Kita coba, itu pahalanya seperti orang yang pahala haji. Tuh, ya. Seperti itu. Sebelum tidur kita harus berwudu dulu. Setelah berwudu kita berbaring membaca 2 kul, membaca 3 kul huwallahu ahad 3 kali, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, baca ayat kursi. 2 terakhir surah Al-Baqarah, baru baca doa tidur, baca syahadat, baca sholawat sebanyak-banyaknya. Tuh. Kenapa seperti itu? Kita nggak tahu Pak, yang namanya orang tidur itu adalah ibaratnya orang yang sedang meninggal dunia. Jangan sampai nanti kita itu kebablasan tidur nggak bangun-bangun lagi. Nah,
Makanya ketika tidur itu tadi disunahkan untuk berwudu, membaca doa dan sebagainya. Habis bangun tidur, kita disuruh doa dulu lagi, ya, baca doa setelah tidur. Baru kita mandi, sholat, ya kan, dan sebagainya. Itu sampai tidur lagi. Itu kita, ya, diatur oleh Islam sedemikian rupa untuk kebaikan dan juga kebahagiaan kita, ya, semata-mata bukan kepentingan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi untuk kita. Saking sayangnya Rasulullah kepada kita seperti itu, makanya Rasulullah itu menungguin kita, Pak, ya. Kita satu kali baca sholawat akan dibalas oleh Rasulullah 10 kali. Makanya nanti di hari kiamat kita akan ditungguin di pintu surga sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, walaupun kita ini kagak pernah sholat, nggak pernah puasa, yang penting kita ini sudah pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat, Pak. Dijamin itu masuk surga. Amin. Tapi mampir dulu sebentar, Pak, kan neraka. Mampir dulu, mampir, ya, mampir dulu tuh, ya. Iya, kita mampir sebentar ke neraka. Ibarat kata, Pak, kita itu orang yang kerja di bengkel, Pak. Orang yang kerja di bengkel itu kira-kira kalau pakai baju, bajunya oli mulu apa kagak? Oli mulu. Itu kalau bersihin oli kira-kira sehari itu selesai nggak tuh bajunya? Kagak. Itu baju yang penuh oli direndam dulu pakai rinso. Seharian direndam kan, habis direndam di seharian disikat dulu tuh, ya kan, sampai hilang olinya. Masih ada olinya, sehari lagi direndam itu, ya, disikat lagi, masih ada nih olinya, masih lengket, rendam sehari lagi, nah, disikat lagi. Selesai itu 3 hari 4 hari direndam, dipakai rinso, disikat, baru dijemur. Tuh. Sebelum dijemur kasih pewangi dulu, dijemur dah. Selesai dijemur kering, baru diangkat, disetrika, ya Pak ya. Setrika, disemprot tuh pakai minyak wangi dah, baru masuk ke lemari. Tuh ibaratnya seperti itu, Pak. Ya. Berapa hari itu tuh? Dari 4 hari. Lah kalau kita dosanya banyak, ya kan? Tuh, mampir dulu kita neraka, Pak. Digodok dulu, ya kan? Disiksa dulu sama malaikat, ya, gitu kan? Disiksa dulu. Nih dulu yang agak pernah sholat nih, mana udah nih, disiksa. Nih dulu yang suka ngomongin orang, ditarik lidahnya, masya Allah. Tuh, ya. Jadi kita ini apa 1000 tahun, 2000 tahun, apalagi sholat, Pak. Sholat 1 hari yang kita tinggalin itu dosanya, Pak, 500 tahun 1 sholat. Lah kalau 2 sholat yang kita tinggalin 1 hari 1000 tahun, ya kan? Apalagi kalau misalnya seminggu kita nggak sholat, ya udah 5 kali 9 kali 7 hari 35 hari dikali itu 500, itu sendiri dah berapa ribu tahun. Ya seperti itu, Pak, ya. Itu ibadah seperti itu, ya. Hadirin sekalian yang saya hormati, ya, itulah sekilas, ya, tentang silaturahmi ukhuwah Islamiyah kita antar bertetangga, antar berbangsa dan bernegara, ya. Apalagi ini dengan momennya 17 Agustus, kemerdekaan kita semuanya kita jadikan momen, ya, momentum kemerdekaan ini untuk merajut ukhuwah Islamiyah. Apalagi kita ini kan yang namanya warga baru, perumahan baru, pasti ada yang belum kenal, pasti juga ada yang belum tahu sifat-sifatnya, ya, dan juga mungkin ada yang belum akrab benar karena dia mungkin sibuk di luar, jarang ketemu. Kalau seandainya mungkin ada yang belum nyapa, wajarin aja. Ada PRT-nya datengin ke rumah warga baru. Nah itu mungkin seperti dia, tanda sebagai kita RT yang yang melayani masyarakat, ya kan, saling bersilaturahmi. Itulah bukti bahwa kita ini
adalah umat Islam yang menjalankan ajaran Islam. Amin ya rabbal alamin. Itu mungkin sekilas yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan silakan, saya tunggu pertanyaannya. Sebelum saya tutup dengan pembacaan doa. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan katsira. Terima kasih banyak kami sampaikan kepada guru kita bersama yang telah menyampaikan, menjelaskan begitu pentingnya bersilaturahmi, menjalin hubungan ukhuwah Islamiyah antar keluarga, antar tetangga, antar RT, antar teman. Mudah-mudahan kita semua dapat memahami dan untuk kita dapat amalkan di dalam keluarga kita, lingkungan kita, di dalam kehidupan sehari-hari kita. Selanjutnya dipersilakan bagi bapak-bapak yang mau bertanya. Silakan. Kita berdoa dulu ya. Nanti selesai doa, kalau ada yang mau bertanya silakan untuk bertanya. Astagfirullahaladzim, alhamdulillah, maulana ya ma'bud. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wahid wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil a'la ila yaumil wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta ta'ta wa ta'khirul warisin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin suratan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdirana biha jami'al hajat wa tutahhirna biha min jami'il syai'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha salawat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat wa ya thabitul muhimmat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.